Halo, selamat sore Stella Family. Bagaimana kabarnya Stella Family? Pada sore hari ini, kembali lagi dalam acara kita di RSIA Stella Maris Medan dalam acara Dr. Stella. Saya Dr. Aprilia Adelina Barus sebagai host dalam acara kita sore hari ini. Moms, Dad, sore ini kita bersama dengan pembicara terbaik kita. Kita sambut dulu ya dokter-dokter kita pada sore hari ini. Yang pertama, Dr. Dewi, spesialis anak. Halo dokter, selamat sore. Hai, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Gimana kabar dokter April? Baik-baik aja? Baik dokter, sehat selalu. Oke, terima kasih ya dokter Dewi sudah mau bergabung bersama dengan Stella Family pada sore ini. Yang kedua kita sambut ya Dr. Sudirman, SP, KFR, MKM. Halo dokter, selamat sore. Halo dokter April. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat selalu, salam sehat juga ya untuk kita semua. Terima kasih dokter. Nah, Stella Family, pada sore ini Dr. Dewi, spesialis anak, dan Dr. Sudirman, SPKFR, akan membagikan materi kepada kita nih Moms. Tentang apa ya? Kupas-kupas masalah makan pada anak. Nah, Moms sekalian, pasti kalau misalnya anaknya malas makan, kita suka bingung ya, aduh anak saya malas makan, atau anak pilih-pilih makan, kenapa ya anak saya malas makan? Padahal kita semua tahu ya Moms, bahwa makanan penting menjadi nutrisi bagi anak untuk tumbuh kembangnya. Nah, pada sore ini kita akan bahas nih, apa sih penyebab anak malas makan? Dan dokter-dokter kita tentunya akan membagikan tips-tips agar anak mau makan. Bagaimana Stella Family, sudah siap? Oke, kalau begitu kita sambut ya dari Dr. Dewi, spesialis anak. Silakan dokter. Terima kasih dokter April. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Siapa nih yang anaknya mau mulai pemberian empasinya? Tentunya semua masih pada bingung gimana sih cara biar anaknya lancar memulai empasi dan kedepannya bebas masalah GTM. Yuk, mari kita simak beberapa strategi pemberian empasi. Next. Jadi untuk pemberian empasi yang penting kita harus lihat ada 4 strategi empasi. 1, masalah tepat waktu. Kedua, masalah adekuat, cukup apa enggak. Ketiga, apakah penyajiannya aman dan higienis. Dan keempat, cara pemberiannya harus diberikan secara responsif. Satu, pertama kita bahas ya tentang ketepatan waktu memberikan empasi. Apa sih yang maksudnya tepat waktu dalam pemberian empasi? Tanda kesiapan makan anak itu biasanya muncul di usia antara 4 sampai 6 bulan. Dan waktu pemberian empasi ini mulainya disesuaikan dengan kemampuan oromotor mulutnya dan kemampuan mencerna dan menyerapnya. Next slide. Apa sih tanda kesiapan bahwa si kecil sudah siap untuk menerima empasi? Jadi kita harus melihat tanda psikis dan tanda fisiknya. Tanda psikisnya adalah anak tertarik saat melihat orang lain makan. Kemudian tanda fisiknya anaknya sanggup duduk menahan kepala tegak, duduk yang dibantu, dan anaknya sudah tidak terlalu menjulur-julurkan lidah waktu ada benda dimasukin ke dalam mulutnya. Next slide. Kemudian adekuat. Apakah empasi itu apa yang disebut adekuat atau cukup? Empasi yang adekuat atau cukup adalah yang mengandung zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro ini terdiri dari 35 sampai 60% karbohidrat, 10 sampai 20% protein, dan 30 sampai 45% lemak.
Kemudian, dari WHO sendiri merekomendasikan empasi harus terdiri dari 4 dari 7 komponen ini. 4 dari 7 komponen ini harus ada dalam empasinya, berupa umbi-umbian, akar-akaran dan biji-bijian. Kedua, kacang-kacangan. Ketiga, produk susu. Keempat, daging. Kelima, telur. Keenam, buah dan sayur yang tinggi vitamin A. Dan ketujuh, buah dan sayuran lainnya. Jadi empasi itu yang adekuat harus mengandung 4 dari 7 komponen tersebut. Jadi, mengapa anak harus dimulai empasi? Next slide. Kita lihat dari grafik ini. Kita lihat grafik kebutuhan energi per usia si kecil. Pada usia 0 sampai 6 bulan, menjelang 6 bulan, anak masih bisa dipenuhi kecukupannya oleh ASI. Jadi, sedangkan di usia di atas 6 bulan, ASI dari mamanya sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan kalorinya. Jadi kita lihat pada tabel, pada batangnya yang di usia 6 sampai 8 bulan, bahwa yang warna merah tua itu adalah ASI. Kemudian warna pink muda adalah ASI, dan warna kuning adalah empasi. Warna merah itu adalah kebutuhan energi, warna pink adalah ASI, dan warna kuning adalah empasi. Jadi kita lihat yang warna merah di usia 6 sampai 8 bulan, pada grafik warna merah tersebut dia butuh sekitar 600 kalori untuk kebutuhan energinya, sedangkan pada kebutuhan yang sanggup dicukupin oleh ASI hanya sekitar 400 kalori. Jadi artinya 200 kalori lagi itu harus dipenuhi dari empasi. Jadi ini kita simpulkan bahwa anak usia 6 sampai 8 bulan kita perlu memberikan 200 kalori dari empasi dalam 24 jam. Di luar itu ASI. Pada usia 9 sampai 11 bulan, kebutuhan energi dari empasi tersebut adalah sekitar 300 kalori. Kemudian pada usia 1 sampai 2 tahun, kita perlu menyediakan energi dari empasi sekitar 550 kalori. Jadi kita nampak ya, jadi ASI itu tidak bisa bertahan selamanya untuk diberikan hanya ASI eksklusif tok saja tanpa makanan empasi. Hanya bertahan sampai sekitar 6 bulan. Namun ini juga harus kita lihat bagaimana situasi dan kondisi si anak dan situasi kondisi rumah tangga dan ibunya. Bila ASI sudah tidak mencukupi ataupun peningkatan berat badan yang susah sekali naik, walau anaknya belum mencapai usia 6 bulan, kita harus pertimbangkan memulai empasi yang berada pada range usia 4 sampai 6 bulan. Jadi pada usia 4 sampai 6 bulan kita nilai bila berat badan naiknya tidak cukup, kita sudah boleh mulai pemberian empasi. Dengan catatan, pada pemberian empasi ini dimulai hanya bila ASI-nya memang tidak cukup lagi volumenya ataupun situasi tidak memungkinkan. Next slide. Kita harus pastikan bahwa empasi tersebut harus aman dan higienis, harus bersih dan bahannya aman. Pertama, dalam penyajian empasi tersebut, hati-hati sama yang namanya tangan dan peralatan makan. Kita harus pastikan kebersihannya. Kemudian, sebelum penyajiannya, kita wajib cuci tangan yang benar. Dan selalu cuci tangan ibu dengan sabun sebelum menyiapkan empasinya.
Kemudian, makanan yang akan diberikan harus diberikan dan disimpan pada wadah yang bersih. Dan kemudian, apabila makanan, kita perlu memotongnya setelah proses masak, kita harus pisahkan talenannya untuk memotong makanan yang sudah masak dengan yang mentah. Kemudian, berikutnya, kita akan membahas tentang responsive feeding. Next slide. Jadi pemberian empasi itu adalah secara responsif. Jadi banyak yang bingung, apa sih pemberian empasi yang responsif? Pemberian makannya responsif adalah pemberian makan yang diberikan berdasarkan sinyal kenyang dan lapar si bayi. Jadi apa sih sinyal lapar si bayi? Bagaimana sih kalau bayi itu lapar? Tanda lapar itu berupa memasukkan tangan ke mulut, anaknya tampak ceria bila diletakkan di kursi makan, anaknya mulutnya kesannya menghisap-hisap dan mengecup-encup, anaknya bila nampak makanan ingin menjangkaunya, dan anaknya bila disodorkan makanan ke mulutnya buka mulut. Kemudian bila anak kenyang, responnya berupa bila nampak makanan atau disodorkan makanan ke wajahnya, anaknya memalingkan wajah ataupun mulutnya ditutup. Malah lebih kita tawarkan ke anak, baru anaknya mau mencipnya. Menyicip dalam arti anaknya mau dites masukin ke mulutnya. Dan kita tidak bisa paksa untuk makan langsung banyak. Kemudian kita juga harus memberikan contoh bagaimana cara untuk makan. Jadi anak ini belajar makan itu dengan cara mencontoh kepada orang tua ataupun anak yang lebih besar di saat proses makannya. Jadi jangan kita pada saat makan anaknya dikasih gadget atau TV. Ingat, di saat jam makan kita tidak boleh kasih tontonan karena makanan adalah proses belajar. Proses makan, anaknya belajar bagaimana bentuk makanan itu, anaknya belajar bagaimana cara memasukkan makanan itu ke mulut, dan anaknya juga belajar merasakan rasa makanannya dan mengerti kenyang lapar pada dirinya. Jadi, bila kita buka gadget atau TV, maka anaknya itu sebenarnya bukan belajar dalam proses makannya. Jadi anaknya ibaratkan dihipnotis oleh TV dan dicekokin makanannya tanpa sadar. Jadi mulutnya hanya kenyat telan ataupun langsung telan, dia tidak peduli. Kemudian strategi berikutnya, kita ingat pemberian makan itu bukan dengan pemaksaan. Jadi kita tidak bisa anaknya tidak mau makan, kemudian kita piting anaknya, kita buka mulutnya, kita cekokin, nggak boleh. Jadi makanan itu suasananya harus gembira. Karena di suasana hati yang sedih atau marah, otomatis semua orang, bukan hanya anak-anak, tidak bisa makan, tidak selera. Kemudian, trik berikutnya, kita ingat makan itu adalah proses yang terjadwal. Kita tidak memberikan makanan yang random sepanjang saat. Jadi kita hanya memberikan makanan utama di saat jam makanan utama, pemberian ASI atau susu di saat jam susu, dan pemberian cemilan di jam cemilan. Jadi anak tidak mengemil sepanjang waktu. Dan interval antara jam feeding atau jam makanan atau susu ke feeding berikutnya itu harus berjarak sekitar 2-3 jam. Kemudian hati-hati pemberian jus buah atau makanan yang manis. Karena makanan manis ini akan cepat membuat anak merasa kenyang. Jadi anak menjadi susah makan. Kemudian kita ingat berikan variasi rasa, pilihan, tekstur, warna dan bentuk makanan. Jadi makanan itu tidak monoton. Kita harus variasi terus. Ini kita buka
feeding rules ya, yang di jadwal ya, slide-nya dimundur pada feeding rules. Jadi makan ini ada aturannya. Dr. April slide-nya belum dimundurin ke slide nomor 10, feeding rule yang bagian jadwal. Iya, maaf dok. Jadi ingat, makan itu juga ada aturannya, tidak sesuka hati, tidak juga semena-mena. Jadi pertama yang harus kita lihat adalah jadwal. Seperti yang tadi kita bilang, makan itu adalah proses yang terjadwal. Jadi jadwal makanan utama dan makanan selingannya teratur. Dan ingat, proses satu kali pemberian makan itu tidak lebih dari 30 menit. Karena lebih dari 30 menit anak sudah merasa bosan. Dan makanan sudah bisa berubah bentuk dan aroma. Jadi anaknya bisa merasa muak nanti sama makanannya. Dan takutnya bila berlama-lama anaknya trauma sama proses makanannya. Kenapa proses makanan ini sepertinya seperti kita bilang ya. Jadi seperti nggak habis-habis gitu loh. Membosankan. Kemudian ingat, di luar jadwal makan atau di luar jadwal cemilan dan di luar jadwal susu atau ASI-nya, kita tidak memberikan apa-apa kecuali air putih dalam jumlah yang wajar. Next slide. Feeding rules yang berikutnya. Feeding rules yang berikutnya adalah lingkungannya. Yang tadi kita sudah bahas di strategi sebelumnya, bahwa makan itu harus menyenangkan. Ingat, tidak boleh dipaksa, apalagi dipiting sambil dicekokin, itu paling tidak boleh. Dan ingat, kita siapkan serbet atau perlengkapan yang lengkap di sekitar anaknya atau makanannya, biar kita tidak repot kemana-mana. Kemudian, tidak boleh ada distraksi TV atau apapun. Kemudian, kita jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Apa sih maksudnya jangan memberikan makanan sebagai hadiah? Contoh, kita jangan memberikan, misalnya anaknya suka makannya kerupuk. Jadi kita jangan memberikan kerupuk sebagai hadiah. Jadi kita jangan, makanan yang kita kasih itu harus berkorelasi dengan makanannya itu. Jadi jangan pula nanti contoh bubur saring kita taruh atasnya puff atau biskuit, itu rasanya sudah tidak cocok. Misalnya bubur saring yang isinya ayam, menu lengkap, kita taruh biskuit di atasnya atau kita sembunyiin di dalam biskuit biar anaknya mau buka mulut, itu tidak cocok. Ataupun kita misalnya anaknya makanannya sudah makanan padat, kita taruh nasinya, terus atasnya kerupuk, itu juga tidak cocok. Itu memberikan makanan sebagai hadiah. Dan jangan pula kita menipu si anak. Misalkan anaknya sukanya permen, kita iming-imingin permen di wajahnya, di depan mukanya. Tapi yang kita masukin, begitu permennya kita sodorin depan mulutnya, yang kita sodorin masuk ke mulut itu makanan, itu juga tidak boleh. Jadi proses yang menipu seperti itu akan merusak bonding antara ibu dan anaknya di saat proses makan. Jadi berikutnya anaknya diberi sesuatu makanan, anaknya akan hilang percaya terhadap makanannya. Jadi anak semakin enggan untuk mencoba makanan apapun. Next slide. Feeding rules berikutnya adalah tentang prosedur. Makanan yang diberikan itu dalam porsi kecil-kecil. Jadi kita tidak menyodorkan satu porsi besar makanan di depan anaknya. Seperti kita dewasa, bila kita melihat makanan dalam porsi yang terlalu besar, seringnya kita merasa seperti terintimidasi dengan makanan yang banyak itu. Apakah bisa dihabiskan apa enggak? Namun, bila kita kasih dengan porsi yang lebih kecil, kita akan merasa tergoda untuk meminta lebih. Rasanya tidak cukup. Itu sih sebenarnya lebih di psikologis. Jadi anaknya kita tawarkan porsi yang kecil. Setelah habis porsinya, kita tanya apakah masih mau. Bila anaknya sudah bisa berkomunikasi. Namun bila anaknya belum bisa berkomunikasi, kita bisa melihat sinyal kenyang dan laparnya.
Kemudian, bila kita beri makan, kita berikan dulu makanannya, minumnya setelah selesai makan. Bila kita berikan minumnya sebelum makan, maka anak sudah keburu kenyang. Kemudian, kita perlu mendorong anak untuk makan sendiri. Jadi, kita fasilitasi anaknya untuk memegang makanannya sendiri, memegang sendoknya sendiri. Jadi anaknya posisinya kita letakkan di kursi makan atau di high chair anak-anak yang untuk makan. Kita letakkan makanan di mejanya, di atas piringnya, dan kita taruh sendoknya di situ. Dan anaknya tersebut, jangan kita paksa-paksa bagaimana caranya. Kita beri contoh, sendoknya menyendokin makanan dan diarahkan ke mulut. Nah, bila si kecil susah makan, tips ini sebenarnya sesuai dengan strategi makan sebelumnya. Jadi kita berikan makanan rumah yang wajar dan sehat beserta makanan selingan yang wajar dengan rasa dan tekstur yang wajar sesuai usia si anak. Kemudian kita tawarkan makanan-makanan baru berulang-ulang sekitar 10-15 kali untuk jenis makanan tersebut sampai anaknya mau menyicipnya. Dan ingat, bila misalnya anak ada makanan yang belum pernah dia makan atau yang kurang disukai, kita boleh menyajikannya bersama-sama dengan makanan yang dia sukai. Jadi kita taruh beberapa pilihan di mejanya atau di piringnya. Kemudian ingat, kita tidak boleh berasumsi bahwa anak itu tidak suka makanan tertentu. Memang ada anak yang picky eater atau selective eater. Cuman pada proses di awal, ingat makan itu adalah proses belajar. Karena dia belum paham dan belum mengerti, maka anaknya belum mau untuk makan. Makanya kita harus beri dengan berulang-ulang. Kemudian pada anak yang sudah bisa menggenggam dan udah pada usia makan yang lebih padat, kita bisa tawarkan finger food. Dan finger food ini kita bisa olah dengan cara makanan tersebut memiliki densitas kalori yang tinggi. Kemudian ingat bahwa sulit makan atau menolak makan itu adalah hal yang wajar di anak. Karena anak belum pandai berkomunikasi. Jadi itu adalah salah satu cara anak berkomunikasi ke kita dan cara anak menunjukkan independensinya kepada kita. Ingat, ini tips yang terakhir. Ingat, ini saya garis bawahi, proses makan tidak boleh memaksa. Proses makan itu harus responsif, melihat respon kenyang dan lapar. Mungkin berikutnya boleh dilanjutin oleh Dr. Sudirman tentang tips-tips kesulitan makan pada anak. Oke, kita udah tahu nih, Mams. Sekarang kita mau tahu nih, kenapa ya anak-anak kok bisa males makan? Gitu ya, Mams ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Sudirman, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dokter April dan terima kasih juga Dokter Dewi. Makannya bubur terus, udah 3 tahun makan bubur terus, nggak bisa makan nasi. Kalau makan dilepeh dok, kalau makan dimuntahin. Terus kalau udah bisa ngunyah nih, tapi waktu ditelan nggak bisa dok, muntah. Terus muntahnya lewat dari hidung. Nah, kali ini saya akan coba berbagi gimana para orang tua bisa mampu, bagaimana pendekatannya, dan yang paling penting sebenarnya adalah, ini saya akan coba jelaskan, silakan Bang di slide share screen. Sudah di-share, dokter. Oke, udah selesai ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan mengenai peran fungsi oromotor kompleks sekali, mulai dari makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah, ditelan, terus diproses dari organ pencernaan, terus di metabolisme, dan nantinya akan digunakan untuk sebagai kita untuk aktivitas. Sehingga proses makan yang kompleks ini sangat penting sekali untuk anak yang baru lahir dan berkembang. Kenapa?
kenyang 3 kali sehari, 2 kali sehari udah selesai makan. Bukan. Tetapi bagaimana proses dia makan itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi pada waktu anak lahir pada bulan pertama, itu kan anak dikasih ASI tuh. Sebenarnya pada saat dia makan pertama sekali itu dia merupakan makan dengan proses insting ya. Jadi anak lahir, terus dilakukan inisiasi ASI, dia akan melakukan ASI. Nah, berikutnya sampai 6 bulan, mulut dan otot pungunya. Jadi mulai dari sekitar rongga mulut dan sampai di otot pungunya di dalam mulut, itulah disebut sebagai oromotor. Slide. Nah, ini merupakan suatu gambar ya, struktur oromotor. Jadi setiap anak ke kerongkongan dan akhirnya sampai ke lambung untuk diproses. Jadi struktur oromotor pada anak berbeda dengan orang dewasa. Jadi fungsi sensorik, fungsi motorik yang belum berkembang sempurna. Apa tuh dok fungsi sensorik? Apa tuh fungsi motorik? Fungsi sensorik kayak gini. Jadi kalau kita rasa makan, ada rasanya manis, ada rasanya asin, nah itu namanya sensorik. Ibaratnya rasa, ya. Jadi kita merasa dari mulut. Terus motorik maksudnya adalah gerak. Jadi kita bisa mengunyah, kita bisa menggerakkan bibir, itu namanya motorik. Nah, anak belum berkembang di situ. Nah, ingin saya garis bawahi di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat bahwa struktur oromotor mulai dari bibir, lidah, gigi, rahang. Nah, itu yang penting pada oromotor yang nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi, kita lanjutkan slide. Nah, sebelum itu, jadi saya ingin menjelaskan bagaimana sih dok perkembangan oromotor. Sama kayak perkembangan motorik. Anak kan baru lahir nggak bisa langsung jalan kan. Sama kayak misalnya anak untuk bicara komunikasi, anak kan bisa lahir, dia langsung bilang mama, papa kan. Ada prosesnya, ada perkembangannya. Sama halnya dengan perkembangan oromotor, dia ada prosesnya. Nah, supaya kita tahu bahwa perkembangan oromotor ini sebenarnya sudah terjadi di dalam janin sejak trimester kedua sampai 36 minggu itu oromotornya yang berkembang adalah refleks menghisap. Makanya dalam kandungan itu bayi ataupun janin dalam kandungan sudah mengenal rasa dari apa yang dimakan oleh ibu. Selanjutnya berkembang yang nantinya akan proses nantinya membentuk suatu keterampilan. Jadi nanti pasien datang, anak belum bisa mengunyah. Nah, yang dipikirkan hanya proses mengunyahnya saja, padahal untuk mengunyah itu ada proses perkembangannya. Jadi bukan seperti langsung kita kasih obat atau terapi langsung mengunyah, enggak. Banyak hal-hal proses perkembangan yang pasti kita lihat. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah yang pertama, supaya Bapak Ibu ingat, yang pertama, oromotor, perkembangan mulut untuk makan itu berproses dan berkembang ya seiring perjalanan usia. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan oromotor, perkembangan oromotor sangat dipengaruhi oleh perkembangan motorik. Ya, ingat itu. Jadi sering sekali tuh anak dengan terlambat motorik, belum bisa duduk, terlambat angkat kepala, terus anaknya susah makan, susah ngunyah. Nah, itu yang memang sangat erat kaitannya. Jadi perkembangan motorik menentukan kesuksesan perkembangan dari oromotor. Jadi kalau anaknya susah terlambat duduk, terlambat berdiri, terlambat angkat kepala, nah itu sangat resiko untuk terlambat untuk melakukan proses makan yang baik. Slide. Ya, jadi dok, bagaimana dok supaya bisa sukses dok? Supaya oromotor anak saya terampil, dia bisa congok, makan ini nggak susah makan gampang, bisa ngunyah, bisa segala macam. Nah, ada beberapa faktor yang memang menentukan kesuksesan daripada keterampilan oromotor. Pertama, faktor orang tua dan keluarga. Nah, ini penting. Kenapa? Karena anak kalau tidak dikasih rangsangan, dia nggak belajar. Tadi kan Dr. Dewi sudah jelaskan di awal. Keterampilan makan ini proses belajar. Sama anak contoh begini. Nggak mungkin kan anak langsung SMA. Dia perlu proses SD, SMP, SMA. Sama halnya dengan makan. Makan itu nggak bisa langsung ngunyah, dia terus makan ngunyah ayam, nasi, tapi ada prosesnya. Nah, itu perlu stimulasi dari orang tua dan keluarga, itu yang penting. Pertama, yang kedua, faktor anak. Nah, biasanya untuk anak-anak memang dari lahir dia kelainan anatomis seperti cleft palate, bibir sumbing, atau memang kelainan daripada bawaan, atau memang menderita penyakit saraf seperti cerebral palsy, atau memang dia memiliki gangguan seperti riwayat prematur yang memerlukan NGT untuk makannya sehingga di awal dia susah untuk menghisap ASI, atau memang dari awal anak sulit
ibu sulit memberikan ASI pada anaknya, jadi anaknya tidak mendapatkan ASI, jadi selalu pakai susu formula, jadi proses perkembangan organ pencernaan jadi berubah. Nah, itu memang salah satu faktor anak yang memang kita harus ketahui juga yang buat anak sulit untuk makan dengan baik. Tapi yang paling penting saya garis bawahi adalah kalau semuanya normal bagaimana. Nah, biasanya anak memang semuanya normal, ada faktor emosional dari anak. Ini penting, kadang orang tua miss di sini. Dok, anak saya normal-normal aja, Dok. Ini kok bisa susah makan ya, padahal tetangga saya bisa, Dok, makan semuanya. Nah, hati-hati, proses pengalaman emosional yang tadi yang memang Dokter Dewi udah jelaskan mengenai feeding rules, itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, itu akan dia ingat. Nah, itu yang saya bilang tadi. Proses makan dengan benar itu punya proses. Makanya dari awal tadi Dokter Dewi sudah jelaskan bahwa feeding rules itu penting. Jadi memang pengalaman emosional akan terbentuk dan itu akan diingat. Jadi akan sebagai trauma untuk dia sehingga dia susah makan ini, susah makan ayam, susah makan yang lainnya. Nah, dan faktor lainnya itu seperti lingkungan. Contoh tadi makan sambil nonton, terus makannya dipaksa, terus makan dikasih air supaya bisa nelan, atau makan menunya itu aja. Jadi faktor lain yang memang itu nanti dikomunikasikan, yaitu berinteraksi sehingga nantinya akan menimbulkan suatu keterampilan untuk makan. Jadi berikutnya bahwa di sini saya akan jelaskan bahwa ada periode. Jadi mungkin ibu-ibu yang mau mulai MPASI, ingat ya bahwa pada anak usia 6 sampai 9 bulan itu merupakan periode kritis untuk belajar makan. Apa maksudnya, Dok? Jadi pada saat usia 6-9 bulan, dia masih susu saja, ASI saja, susu formula. Dari suatu penelitian, itu kemungkinan besar, jika bayi tidak diberikan makanan padat pada periode ini, akan sulit mengunyah. Pasti akan menolak makanan padat, pasti akan sering muntah. Nah itu, jadi pada waktu datang ke dokter, tiba-tiba udah 1 tahun, dari sampai umur 0 bulan sampai 1 tahun dia masih minum ASI aja, terus dia susah ngunyah, gimana dia akan makan untuk makanan padat. Nah, itu pasti akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap bayi. Oleh karena itu di awal itu penting sekali ingat periode kritis ini. Jadi feeding rules yang tadi Dr. Dewi sudah jelaskan pada MPASI harus betul-betul diterapkan, terutama di periode kritis di usia 6 sampai 9 bulan. Slide. Nah ini, Dok. Ini gimana, Dok? Bagaimana persiapannya, Dok, untuk orang motor supaya MPASI-nya berhasil? Selain tadi yang memang sudah Dr. Dewi jelaskan untuk feeding rules-nya. Jadi ini saya jelaskan dari sisi orang motor, dari mulutnya. Jadi yang pertama, tadi sudah jelaskan sebelumnya bahwa fungsi motorik menentukan keterampilan orang motor. Jadi leher dan kepalanya harus tegak dulu, ya, baru dikasih MPASI. Biasanya 6 bulan kan sudah bagus tuh, bisa angkat kepala ya. Terus menunjukkan ekspresi lapar dan kenyang. Jadi anaknya sudah tahu nih bagaimana lapar dan kenyang. Terus mampu menggerakkan bibir atas secara aktif untuk menyapu makan dari sendok. Dok, gimana, Dok, saya tahu kalau anak saya bibir atasnya aktif dan bisa mampu? Kita coba dengan memberikan makan dengan sendok. Atau dia udah bisa bubbling. Nah, biasanya kemampuan bubbling, biasanya kemampuan otot bibir atasnya sudah bagus. Terus bibir bawahnya bisa dikatukan saat sendok dilepas. Jadi sama seperti yang tadi bibir atas. Dan menggerakkan lidah ke depan dan ke belakang. Jadi menggerakkan lidah ke belakang. Jadi perkembangan lidah pun ada proses. Jadi pada waktu bayi baru lahir, lidah itu bergerak dari depan ke belakang untuk menghisap ASI, ya, dan berkembang untuk bergerak dari atas ke bawah dan juga ke kiri dan ke kanan. Nantinya akan berkembang lebih matang lagi. Jadi faktor-faktor inilah yang nanti persiapan orang motor sehingga MPASI-nya bagus. Jadi jangan pernah memulai MPASI jika anak belum siap secara fisik. Dok, anak saya belum bisa angkat kepala, Dok. Saya udah paksa MPASI nggak berhasil. Nah, jangan pernah coba. Jadi apa yang diharuskan, Dok? Harus ke dokter. Kenapa? Karena kalau 6 bulan nggak bisa angkat kepala berarti udah delay motorik ya, keterlambatan motorik. Jadi harus bawa ke dokter. Jadi semuanya harus diatasin gitu. Jangan dipaksa. Oke, jadi ingat, jangan memulai MPASI jika anak belum siap secara fisik. Slide. Nah ini nih, slide yang paling sering datang ke Stella Maris ya, kepada saya, dan Dr. Dewi juga sering mengonsulkan ke saya. Ini masalah mengunyah. Nah ini yang memang, Dok, anak saya belum bisa makan ayam, daging ayam, nasi yang keras-keras, maunya bubur aja. Nah ini yang memang saya bagikan bagaimana keterampilan mengunyah. Itu tadi saya jelaskan di awal. Jadi mengunyah itu bukan semata-mata suatu kemampuan, Dok, dia bisa mengunyah. Enggak, jadi ada prosesnya. Yang saya garis bawah di sini adalah mulai dari 5 bulan,
anak sebenarnya udah bisa mengunyah pada fase gigit, lepas. Makanya di usia 5 bulan ke atas, sebenarnya empeng udah bisa stop sebenarnya. Ya, jadi udah bisa kita mulai titer di situ. Jadi terus berikutnya 6 bulan mengunyah dengan rahang bergerak ke atas, ke bawah dengan lidah istirahat. Jadi supaya gampang, coba kita makan, ngunyah. Kalau mengunyah itu yang ngerasa gerakan apa? Yang pertama, gerakan dari rahang ya. Jadi rahang itu bergerak ke atas ke bawah. Nah, itu awal 6 bulan. Sebenarnya untuk normalnya rahang itu bisa bergerak kemana-mana. Nah, ketika 7 bulan, mengunyah dengan gerakan rahang, lidah, dan bibir, itu sudah mulai kompleks. Jadi mulai berkembang. Jadi kombinasi ya, rahang, lidah, bibir. Nah, 9 bulan, mengunyah dengan memindahkan makanan dari kiri ke kanan dengan lidah. Jadi, selanjutnya berkembang sampai nanti akhirnya si anak sudah mengunyah dan sudah matang pada usia 2 tahun. Nah dok, bagaimana dok tanda-tanda anak sudah bisa mampu mengunyah dengan matang? Nah, yang pertama yang penting adalah gerakan sirkular dari rahang. Ya, jadi rahang ini bisa kita pegang di pipi sebelah kanan ketika kita mengunyah. Ya, jadi rahangnya itu bergerak, gerakannya sirkuler atas, bawah, kiri, kanan dan memutar. Ya, sering sekali anak gangguan mengunyah dia gerakannya hanya atas bawah saja. Jadi dia hanya bisa mengunyah makanan dengan mencela saja, tidak mengunyah dengan benar. Terus yang kedua, mampu menghancurkan makanan menjadi bolus. Nah ini yang penting nih. Kenapa makanan harus dikunyah? Jadi makanan itu harus dikunyah selain dia akan diproses supaya gampang dalam pencernaan, dia harus membuat makanan tersebut menjadi bolus. Kenapa bolus ini penting? Pada saat kita mengunyah, di dalam mulut ada kelenjar yang ludah menghasilkan enzim, namanya enzim amilase. Nah, enzim amilase ini penting untuk proses metabolisme makanan yang kita makan. Sehingga sangat bahaya sekali ketika anak dikasih makan nasi, makan daging, terus mamanya kasih air supaya bisa gampang ditelan dok, nggak dikunyah. Nah itu salah benar itu. Jadi tidak boleh ya. Jadi anak nggak bisa ngunyah, terus dikasih makan nasi, tapi untuk bisa gampang ditelan, dikasih air. Jadi glok atau dipaksa sampai bisa ditelan. Yang penting makanan ditelan, udah anak kenyang, udah tugas orang tua selesai. Nah itu nggak boleh ya. Jadi makanan harus dikunyah, dihancurkan menjadi bolus. Dan itu penting sekali. Yang ketiga, mampu membersihkan makanan sisa di bibir. Jadi kalau anak bisa makan, dia bisa mampu juga membersihkan makanan yang ada di bibir. Terus mengunyah dengan bibir tertutup. Nah, seringkali dok, anak saya ngunyah, tapi masih nggak bisa mingkem dok. Nah, jadi tumpah-tumpah. Nah, itu berarti belum matang ya. Artinya bibir tersebut harus tertutup. Jadi kita coba ngunyah. Kita mengunyah dengan bibir tertutup kan lebih bagus ya. Jadi ketika waktu dia bibir nggak tertutup, nanti tekanannya akan lebih berkurang sehingga proses mengunyah akan tidak bagus. Terus dapat memindahkan makanan. Nah, ini seringkali nih, dok, anak saya ngunyah, tapi cuma di kanan saja dok. Nah, sudah pasti tidak terbentuk bolus karena proses mengunyahnya tidak baik ya, tidak sempurna. Nah, nanti semuanya itu berkembang sesuai dengan usia anak sehingga kecepatan mengunyahnya, kekuatannya, efisiensinya akan lebih meningkat lagi. Nah, yang penting di sini adalah tadi mengunyah tersebut itu merupakan suatu proses ya, dan itu suatu hal yang memang sangat sulit pada anak. Itu kalau pada anak dia ngunyah, kalau orang dewasa itu kayak lari maraton, capek. Jadi ngunyah itu nggak gampang, jadi memang harus proses belajar dari awal, terus dia bisa ngunyah. Jadi ngunyah itu pada anak bukan kayak kita ngunyah makan, gampang. Kalau anak enggak, dia kayak sama kayak kita lari maraton, olahraga tuh capek. Kenapa? Karena dalam proses mengunyah banyak organ yang terlibat, bibir, lidah, gigi, rahang, dan orang motor yang nantinya sebelum itu akan dia menelan. Slide. Nah, ini berikutnya slide proses menelan. Setelah dikunyah, makanan ditelan ya. Nah, seringkali tuh dok, dia bisa ngunyah. Terus pas nelan muntah dok. Nah, ini yang sering pada anak-anak. Menelan muntah. Apa yang masalah? Nah, supaya lebih jelas, saya akan coba membagi bagaimana proses menelan. Proses menelan itu ketika makanan yang tadi, baik cair maupun padat, menyentuh dinding belakang lidah, terjadilah proses menelan. Ya, saat dia menelan, ada beberapa hal yang terjadi. Jadi proses menelan ini sebenarnya singkat. Kalau dari literatur dikatakan cuma 1 detik.
Jadi dalam 1 detik itu banyak proses yang terjadi. Itulah hebatnya Tuhan ya. Jadi dalam 1 detik semua organ bekerja sehingga makanan itu nyampe ke lambung. Nah, apa yang terjadi ketika kita menelan? Yang pertama, ada namanya velofaring. Nah, velofaring itu di belakang langit-langit. Itu akan bergerak ke belakang. Itu cegah makanan ke hidung. Makanya kalau anak nelan terus muntah, terus sampai makanan muntahnya ke hidung, nah itu berarti velofaringnya kurang bagus untuk menutup ke belakang sehingga makanannya itu bisa lari ke hidung. Terus yang kedua, apa yang terjadi? Laring. Nah, laring itu dia seperti epiglotis, namanya kayak tenggorok kalau bahasa Indonesianya kali ya. Laring bergerak menutup jalan napas. Nah, itu yang penting. Sering sekali anak nelan terus batuk-batuk. Nah, rupanya masuk makanannya ke saluran napas. Jadi ini sering terjadi pada saat proses mengunyahnya nggak bagus. Coba kita makan, terus kita ngunyah, terus ngunyahnya nggak sampai bolus, nggak sampai lembek, terus kita telan. Enak nggak? Enak, sulit sekali ya. Kita aja ngunyah sampai lembut ya, apalagi anak-anak itu. Makanya saya tidak menganjurkan sekali makan nasi terus nggak dikunyah dikasih air. Nah itu tidak boleh sekali ya. Terus berikutnya penutupan pita suara. Jadi waktu kita nelan, pita suara tertutup. Nah, kenapa ini kita harus tahu? Kenapa? Jadi jangan pernah sekali-sekali anak waktu nangis dipaksa makan, terus dia nelan. Jadi waktu kita nangis, pita suara terbuka. Kita bisa ngomong, kita bisa nangis, kita bisa bersuara, itu dari pembukaan pita suara. Jadi pada waktu menelan, pita suara harus nutup. Jadi kalau anaknya nangis, paksa makan, nelan, buka pita suaranya, keselak lah dia. Jadi hati-hati ya, nggak boleh ya. Anaknya nangis, paksa makan. Terus yang kedua, nggak boleh kita anaknya lagi ngomong, ngobrol, terus dikasih makan. Nah itu nggak boleh. Karena kalau kita ngomong, pita suara akan terbuka. Jadi resiko untuk masuk ke dalam saluran napas. Nah itu yang tidak boleh ya. Nah berikutnya, kerongkongan akan mendorong makanan ke lambung. Yang nantinya akan diproses. Nah selanjutnya ada di situ otot sphincter yang nanti mencegah makanan kembali ke mulut. Nah itu yang memang menjaga tekanan yang supaya tekanan di dalam lambung itu tidak kembali ke dalam mulut. Tapi sering sekali anak-anak yang gampang muntah di daerah sphincter ini, di daerah dekat lambung ini, di gambar ada, itu sering sekali dia rusak sehingga gampang sekali anak untuk muntah. Nah itu yang memang harus dikonsultasikan ke dokter supaya melihat penyebabnya apa. Slide. Oke. Nah, berikutnya adalah slide untuk kapan memulai memperkenalkan alat makan. Ya, jadi slide berikutnya kapan memulai memperkenalkan alat makan. Dok, kapan dok anak saya bisa dikasih sendok? Kapan anak saya bisa dikasih garpu? Kapan anak saya bisa dikasih cangkir? Kapan anak saya bisa dimakan alat sendok? Nah, ini dia. Sejak umur 6 bulan, anak bisa diperkenalkan menggunakan gelas isap dulu. Baru sejak 8 bulan sudah bisa menggunakan alat sendok, makan anak ya. Terus berikutnya, kapan bisa menggunakan cangkir? Di usia 10-12 bulan. Finger feeding bisa diperkenalkan pada usia 7-8 bulan. Nah, sendok bisa diperkenalkan 8-12 bulan dan garpu 15-18 bulan. Nah, yang penting ingin saya tekankan adalah di sini kan tadi Dokter Dewi udah jelaskan dan saya juga jelaskan berulang kali. Kalau makan itu proses belajar. Jadi kalau kita nggak kenalkan, anak mana tahu. Tak kenal maka tak sayang kan? Maksudnya tak kenal maka tak tahu. Nah itulah dia. Jadi kalau kita nggak kenalkan alat makan, gimana dia tahu? Nah kapan dok saya mulai memperkenalkan? Nah inilah dia usia rentang usia yang kita perlu perkenalkan supaya anak bisa belajar. Kayak ibarat belajar di sekolah, anak kan perlu diperkenalkan ilmu ya supaya dia naik kelas terus. Slide. Nah, ini saya akan coba jelaskan bagaimana tips menggunakan sendok dengan benar. Nah, kenapa ini perlu? Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya proses perkembangan mengunyah ya. Proses perkembangan mengunyah tadi kan ada bibir, ya, ada gigi, ada lidah. Nah, sebelum anak mengunyah dengan baik, perkembangan bibir, lidah harus bagus. Nah, gimana caranya? Sebelum dia mengunyah, inilah dia. Kita gunakan sendok. Nah, sendok ini penting sekali untuk membantu anak untuk melatih keterampilannya, terutama keterampilan untuk mengatupkan bibir. Tadi kan bibir gunanya untuk salah satu untuk organ pengunyah kan. Yang kedua untuk gerakan lidahnya supaya berkembang. Nah itu. Nah, gimana dok caranya dok? Pertama, cari sendok sesuai ukuran mulut bayi. Jadi nggak boleh lah dia basi
7 bulan terus dikasih sendok makan kita ya, nggak bisa lah. Jadi sesuai dengan mulutnya, yang kecil, yang panjang, yang besar, terus gagangnya harus panjang ya. Terus pada saat kita kasih makanan dengan sendok, arahkan sendok lurus di depan mulut ya, di depan mulut, bukan di samping, harus di depan. Terus ketika sendok sudah sampai di bibir bawah, masukkan ke dalam sedikit hingga menyentuh lidah, tekan ke bawah. Terus setelah itu anak akan menutupkan bibir di sekitar sendok. Jadi bibir atas akan menyapu makanan yang dalam sendok. Nanti di akhir ini, setelah slide saya berakhir, saya akan coba mengilustrasikan dengan gambar ya. Saya akan coba bawa sendok di sini, sebelah kanan saya ada sendok, nanti saya akan coba jelaskan. Terus tahan sendok beberapa saat, kemudian tarik sendok saat makanan sudah terambil. Nah, bila perlu baik untuk mengatupkan rahangnya. Dok, saya kasih makan dengan sendok, mulutnya masih nganga dok, terus nggak nutup. Nah itu kita bantu rahangnya, rahang baunya supaya dia menutup ya. Terus dok, waktu dikasih sendok belum bisa buka mulutnya, tutup mulut dia. Nah itu bisa jadi kalau makanannya nggak enak ya, atau dia nggak suka. Nah itu dia. Jadi biasanya itu respon dari anak ya, tergantung makanannya. Slide. Nah, berikutnya minum dengan cangkir. Nah, minum dengan cangkir ini penting kita perkenalkan. Nah, biasanya itu awal-awal kita perkenalkan di usia 6-7 bulan. Biasanya kita menggunakan namanya cup feeder ya, yang kecil ya. Feeder, nanti saya coba tunjukkan ada nanti contohnya. Bagaimana caranya minum dengan cangkir supaya anak belajar. Jadi dengan minum dari cangkir, anak belajar mengatupkan, membuka, dan menutup bibir secara aktif. Terus melatih kekuatan lidah menarik ke belakang. Belajar menggerakkan ujung lidah ke atas dan ke bawah, terus menggerakkan rahang secara terukur. Artinya dengan minum dari cangkir kita melatih 3 organ, bibir, lidah, dan rahang, dan semua itu penting untuk proses mengunyah yang tadi saya jelaskan. Makanya saya kadang berpikir kalau kita hanya menganggap proses mengunyah itu gampang, itu salah, karena itu suatu proses yang perlu dilatih, melibatkan banyak organ. Jadi gimana caranya dok supaya proses yang sulit itu berhasil? Itu tadi, mulai dari awal, proses MPASI-nya harus benar. Nah itu tadi, jadi nggak semata-mata anak baru SD langsung SMA kan. Dia harus belajar dulu, melatih bibirnya, lidahnya, dan rahangnya. Slide. Nah, ini slide saya yang terakhir nih. Dok, karena yang paling sering itu datang ke klinik Remedik Stella Maris adalah masalah mengunyah. Nah ini tipsnya gimana dok cara meningkatkan kemampuan mengunyah pada anak. Nah, sebenarnya itu tadi dimulai sejak dini ya. Sebenarnya sejak lahir, sejak anak lahir, bagaimana anak mulai kemampuannya menghisap ASI. Nah itu sebenarnya dari situ kita mulai start, dan dia pada waktu berikutnya masa dia penyapihan dari ASI ke MPASI, terus di periode kritis yang 6-9 bulan tadi. Nah itu harus dimulai sejak dini. Yang kedua, yang tadi Dr. Dewi sudah jelaskan dengan jelas sekali ya mengenai feeding rules. Nah itu harus diingat, kalau bisa para orang tua ini harus hafal mati ya mengenai feeding rules. Jadi memang harus tahu tentang feeding rules dan dilakukan ya. Terus pada periode kritis anak harus sudah diberi makan padat. Jadi 6-9 bulan tuh harus dikasih makanan padat. Yang keempat, anak harus siap secara fisik. Jadi kemampuan motoriknya harus bagus. Yang kelima, dicari tahu penyebab anak sulit mengunyah. Nah, anak sulit mengunyah itu banyak penyebabnya. Bisa gangguan motorik, bisa gangguan sensorik. Kalau dia terjadi gangguan motorik, kita stimulasi lah orang motornya. Atau yang terakhir, kalau di gangguan sensorik, kita modulasi sensorinya. Jadi sebenarnya ingin saya simpulkan di sini adalah bahwa kalau anak kita tidak mampu mengunyah, coba kita ingat-ingat prosesnya. Makanya kalau pasien datang nggak bisa mengunyah, saya selalu tanya pada orang tuanya dari proses dia lahir sampai dia sekarang pada waktu dia datang, karena itu mempengaruhi kemampuan mengunyahnya. Terima kasih. Di dalam rongga mulut, makanan akan dipotong menjadi lebih kecil oleh gigi dan dicampur dengan air liur. Lidah membolak-balik makanan menjadi massa yang lunak yang disebut dengan bolus. Ketika menelan makanan, lidah akan bergerak naik dan mendorong bolus masuk ke faring. Langit-langit lunak akan bergerak naik untuk mendorong Nah, jadwalnya Dokter Sudirman, spesialis SPKFR ini kan
hari Selasa dan Kamis ya dok, jam setengah 4 sampai setengah 6 sore, dan hari Sabtu jam setengah 5 sampai setengah 7. Apa sih dok yang biasanya dikonsultasikan untuk spesialisasi bagian kedokteran fisik dan rehabilitasi? Silakan dokter, biar Mons bisa tahu nih konsultasi apa nih yang ke dokter gitu. Oh iya, promosi nih. Jadi ya sebenarnya memang kalau dari mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu spesialis apa sih dok? Nah, biasanya kita dikenal sebagai spesialis rehabilitasi medik. Tapi kalau di Medan ini banyak orang tua tahunya spesialis fisioterapi ya. Nah, jadi biasanya untuk terapi, padahal memang kita tujuan kita untuk membantu penanganan pasien adalah tentunya berkolaborasi dengan Dokter Dewi yang tentunya untuk khususnya untuk anak-anak yang mengalami gangguan fungsi ya, gangguan perkembangan, baik itu motorik, baik itu komunikasi, bicara, baik itu untuk kemampuan untuk oromotornya, seperti dia sulit mengunyah, dan gangguan fungsi lainnya itu pada anak, seperti itu dok. Baik, terima kasih dokter. Oke, jadi setelah family, jika ada keluhan atau konsultasi tentang masalah juga nih ke dokter Sudirman, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah dokter, ada beberapa pertanyaan nih. Nah pertanyaan dari Ibu Desti Home Diary ini ditujukan untuk dokter Dewi dan dokter Sudirman. Pertanyaannya, dok, anak saya umur 5 tahun sampai sekarang nggak suka makan ayam. Apa ada terapi khusus dok supaya anak saya mau makan ayam? Silakan dokter. Mau siapa dulu nih? Dokter Dewi dulu deh. Oh, sesuai kronologis ya. Jadi kalau kita tidak suka ayam, kita harus tahu dia kenapa sih nggak suka ayamnya. Apakah cara penyajiannya? Apakah ayamnya masaknya terlalu keras? Jadi ya saran saya sih bisa kita ubah sih bentuknya, bisa kita buatin nugget, kita buatin bola-bola ayam, atau kita buatin perkedel, ayamnya dimasukin ke dalam perkedel, atau kita buat seperti bakso gitu, gak ada masalah sih. Kalau dari Dr. Sudirman sendiri gimana? Apa ada tips supaya suka makan ayam? Sebenarnya sih memang prinsipnya adalah yang pertama nutrisinya terpenuhi ya dok ya. Jadi dari ayam itu apa yang penting. Nah sebenarnya memang kadang untuk mengkonsumsi ayam itu kesulitannya adalah mungkin ayam itu teksturnya berbeda ya dengan kebanyakan sebagian tekstur makanan ya. Jadi memerlukan proses pengolahan, pengunyahan makanan yang memang lebih kompleks. Jadi gerakan lidah di situ yang paling penting karena teksturnya tidak sesimpel seperti kayak tadi dia bakso tadi dibilang saya baca juga dia kalau dikasih bakso bisa ya. Terus kalau dikasih dia dicampur dengan bakso ayamnya bisa. Nah, memang problemnya mungkin di tekstur di situ. Tekstur itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang bisa saya tambahkan adalah pengalaman emosional dia terhadap mengkonsumsi ayam sebelumnya. Nah, pertama sekali bisa aja dia punya kejadian yang tidak enak waktu dikasih ayam atau memang rasanya kurang enak jadi dia merasa trauma dengan ayam. Itu yang penting juga. Nah, kalau dia memang bisa makan yang lain, biasanya motoriknya bagus. Nah, biasanya problemnya kalau dia makan lain bisa, ngunyah lain bisa, tapi ayam nggak bisa, problemnya di sensori. Nah, sensori itu banyak, mulai dari rasa, mulai dari pengalaman emosionalnya, atau mulai dari proses dari keseharian dia sebelumnya, bagaimana proses perkembangan sensorinya, dari rasa yang dia rasa, mulai dari dia mulai dapat rasa makanan waktu dia ASI, mamanya makan apa, atau memang pada waktu dia dikasih MPASI bagaimana rasanya, itu sangat penting sekali untuk mempengaruhi. Jadi 3 faktor tadi ya, faktor teksturnya, terus rasanya, sama pengalaman emosional dia waktu dia makan ayam tadi. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih dokter. Nah, berikutnya untuk dokter Dewi, dok, boleh diberikan keterangan ulang dok, pink merah kuning yang di grafik tentang energi pada kebutuhan kalori pada anak dok. Yang tadi dokter. Oh, boleh sih, dari dokter April ditampilkan aja. Oke, baik dokter. Nah, mau dijelasin ulang ya? Boleh dijelaskan singkat aja bu dokter. Iya. Sudah ditampilkan dok? Udah? Iya dokter. Yang pinknya kebutuhan energi itu ya? Iya, kebutuhan energi.
Ya, kebutuhan energi ya. Jadi kita lihat, ini kan grafiknya kan ada dua tabel ya. Satu dia dalam bentuk grafik, satu dalam bentuk tabel. Jadi yang dari grafik ini itu menunjukkan di yang vertikal itu angka kebutuhan energinya. Dan yang di horizontal itu berupa usianya. Grafik yang warna merah marun, yang merah tua, itu adalah grafik energi. Yang pink muda itu adalah ASI. Yang kuning itu adalah empasi. Jadi kita lihat ya, yang mungkin contohnya kita contohkan di yang 6-8 bulan. Jadi kebutuhan energinya yang kita lihat di grafik warna merah tua adalah 600 kalori. Yang bisa dipenuhi ASI pada usia segitu, kita lihat di grafik warna pink. Itu adalah sekitar 400 kalori. Jadi artinya apa? Artinya kebutuhan energi pada anak tersebut pada usia 6 bulan yang harusnya 600 kalori tidak bisa dicukupi oleh ASI saja. Karena ASI-nya hanya sanggup menyuplai 400 kalori. Jadi artinya 600 dikurang dengan 400, sisanya 200. 200 itulah kebutuhan kalori yang kita lihat di grafik warna kuning yang berasal dari empasi. Jadi itu ada kebutuhan energi dari empasi per 24 jam. Terserah kita mau baginya berapa kali, tergantung kemampuan makan anaknya. Kita bisa bagi ke 3 kali makan, per feeding dia sekitar hampir 70 kalori, atau kita bagi ke 4 kali makan berupa 3 makanan utama dan 1 cemilan, boleh. Nanti kita bagi-bagi sendiri, sekitar per feeding sekitar 50-60 kalori, nanti diatur sendiri bisa. Dan untuk mencari kebutuhan energi yang pas, kita sebenarnya agak susah kalau kita mempedomanin masak sendiri ya. Boleh sih sebenarnya dicari, banyak sekarang dijual buku-buku resep yang ada ditulis energi per porsinya. Jadi kita bisa mentakarnya per 24 jam bagaimana. Dan itu di situ juga diajarkan banyak variasi menunya. Jadi biar anaknya juga nggak bosan. Begitu. Yang di grafik yang 9 sampai 11, 12 sampai 23 bulan ya itu sebenarnya sama juga. Prinsip dari ini hanya kita lihat bahwa anak 6 sampai 8 bulan membutuhkan energi dari empasi sekitar 200 kalori, dari 9 sampai 11 bulan butuh 300 kalori, dan usia 1 sampai 2 tahun butuh sekitar 550 kalori. Jadi itu jumlah kalori per 24 jam yang dibagi lagi ke dalam jumlah pemberian makannya. Begitu Dokter April? Baik, apakah jelas? Ada perlu gimana gitu? Oke, baik dokter, sudah jelas sekali. Terima kasih dok. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya nih dok dari Moms Ayu Juliarnita. Halo, selamat sore Moms. Ini untuk dokter siapa dulu ya? Silakan ya dok. Dok, gimana ya dengan anak yang usianya sudah 1,5 tahun, tapi masih makan nasi yang di blender, diberi nasi agak kasar, dibuang dok. Tapi kalau jajanan anaknya mau untuk mengunyahnya dok. Ini gimana ya dok? Ini dari dokter Dewi atau dokter Sudirman dulu ya dok? Boleh, saya dulu juga nggak apa-apa. Tapi ini kayaknya banyak di dokter Sudirman ini. Nah ini kita lihat ya, umurnya 1,5 tahun, khusus nasi di blender, sisanya dia mau jajan, yang konon jajan itu teksturnya pasti sudah padat, dan bahkan mungkin ada yang kriuk-kriuk, dia bisa punya. Jadi artinya berarti kemampuan ngunyahnya oke ya. Cuman ya nasinya sebenarnya kita ingat, sumber karbohidrat itu tidak murni hanya nasi. Kita boleh variasikan ke yang lainnya. Kita boleh buat kentang rebus, mau kita buat potato wedges boleh, kita mau buat perkedel boleh, kita mau buat dari mie juga nggak apa-apa, umurnya udah 1,5 tahun kan, ataupun roti. Jadi sumber karbo itu tidak kaku, tidak wajib nasi. Yang penting memenuhi kebutuhan energi
makronya saja. Untuk mungkin Dr. Sudirman ada yang perlu ditambahkan ya mungkin dari kemampuan mengunyah dari segi fisioterapinya dan rehab mediknya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Anak belum bisa makan nasi tapi bisa makannya harus di blender ya, artinya sama kayak konsistensinya lebih lembek ya, jadi nasi lembek. Tapi jajanan bisa, yang pertama mungkin betul kalau memang semua jajanan dia bisa dan diproses mengunyah dengan benar, nah berarti motoriknya oke nih. Tapi memang harus jelas dulu jajanannya seperti apa. Kadang jajanan yang dimaksud ini bisa aja hanya kerupuk. Kerupuk itu kan biasanya kalau di mulut kan bisa juga ditelan langsung ya. Atau jajanan yang memang dia konsistensinya tidak perlu proses mengunyah yang kompleks. Tapi kalau jajanan yang memang kriuk-kriuk yang bisa perlu proses mengunyah dengan susah dan dia bisa, artinya memang kemungkinan besar motoriknya bagus. Nah, berikutnya mengenai sensorik. Nah, untuk sensorik ini rasa. Nah, biasanya memang tekstur rasa nasi ini kan sedikit berbeda ya dengan jajanannya. Makanya dari awal rasa itu sejak awal bayi baru dalam kandungan sebenarnya sudah ada untuk persepsi merasakan rasa ya, dari waktu di ibu hamil dan juga pada waktu dia lahir dari ASI. Nah, penting sekali sebenarnya konsumsi makanan sejak dini ya. Jadi mulai memperkenalkan makanan yang utama dulu sebenarnya dari awal. Nah, biasanya kalau sudah diperkenalkan makanan yang bukan nasi, sudah diperkenalkan dulu dengan makanan jajanan yang lebih sering, jadi anak akan lebih sering mengingat rasa tersebut. Dia merasa bahwa dengan jajanan dia lebih nyaman, lebih enak, padahal dia lupa kalau nasi itu yang utama. Kalau kita kan tahu ya, kita tahu kalau nasi itu harus yang utama, jadi aku harus makan nasi. Apalagi orang Medan, kalau nggak makan nasi belum makan namanya. Tapi anak itu nggak tahu, jadi anak itu harus diajarin. Jadi dia harus paham bahwa sebenarnya makanan itu bukan hanya jajanan, tetapi nasi juga. Jadi kita harus lihat dulu kemampuan mengunyahnya benar apa enggak. Seperti yang tadi saya bilang, bibirnya, lidahnya, giginya, dan juga rahangnya. Jadi kalau memang sudah oke, biasanya di masalah sensori. Nah, untuk sensori, tipsnya tadi seperti Dr. Dewi sudah jelaskan, bila pengolahannya dibuat lebih kreatif lah, dengan sumbernya ada nasi. Jadi jangan langsung nasi. Jadi nasi diolah dengan bentuk makanan yang menarik, dicampur dengan yang lain atau dengan jajanan lain, diubah teksturnya. Jadi anak lama-lama prosesnya, jadi akhirnya bisa makan nasi. Mungkin seperti itu, Dok, dari saya. Terima kasih, Dokter. Nah, dari Stella Family ada yang menanyakan juga nih tentang yang batuk, sesak nafas. Kalau udah sampai sesak ya, Mams, silakan dibawa berobat ke IGD, karena kalau sesak itu kan artinya itu harus segera ditangani ya. Begitu ya, Dok ya. Jangan ditahan-tahan di rumah, karena kita harus tahu penyebabnya dan harus segera dilaksanakan ya, Mams. Oke, berikutnya Dok, boleh nggak konsultasi online? Oke, baik. Silakan untuk Stella Family yang ingin konsultasi online, silakan hubungi. Karena harus by appointment ya, harus dengan janji, hubungi di 0811 6135 557. Nanti akan diketik di kolom komentar ya, Moms. Oke. Pertanyaan dari Ibu Siahaan Lydia. Nah, ini untuk Dokter Dewi, spesialis anak. Selamat malam, Dokter. Saya mau tanya nih, Dok. Anak saya usia 1 tahun 11 bulan. Dia nggak mau makan sama sekali. Minum susu. Dia tidak mau sama sekali minum susu. Saya sudah coba berbagai macam susu sapi dan soya. Tetap aja nggak mau, Dok. Maunya teh manis. Ini bagaimana ya, Dok? Silakan, Dokter. Iya, terima kasih Dokter April. Jadi ini masalah klasik anak-anak ASI yang mau disapi, yang mau dikasih dengan susu lain atau yang lain. Jadi memang kebutuhan susu atau total ASI dengan susu itu sekitar 400-an sampai sekitar 700 cc per harinya. Jadi ingat, susu itu kalau memang anaknya total reject dengan susu, kita harus cari penyebabnya. Paling sering sih karena anaknya tidak suka dengan rasa yang berbeda dengan ASI. Kemudian kita harus cari juga apakah anak tersebut merasa tidak nyaman setelah dia minum susunya. Ada anak-anak yang intoleransi pada laktose ataupun alergi pada susu sapi, bisa juga anak itu tidak toleransi juga dan alergi sama susu soya. Setiap kali dia minum,
perutnya merasa tidak nyaman dan kembung ataupun sakit. Jadi lama-lama anaknya trauma untuk minum susunya. Itu kita perlu tahu apakah ada apa enggak. Bila itu tidak ada, anaknya biasa aja setelah minum susu tapi lihat susunya ogah, kita bisa coba berikan susu dengan cara yang lain. Kita bisa campurkan ke makanan berupa kita buat roti, puding, ataupun kita ubah bentuk susunya. Yogurt juga boleh kita berikan pada anak usia 1 tahunan. Yogurt itu juga termasuk produk susu. Dan susu ini juga tidak wajib berupa susu formula yang kalengan, bisa juga berupa susu UHT. Mungkin dari Dr. Sudirman ada yang bisa ditambahin untuk masalah penerimaan terhadap susu sapinya, aroma susunya. Silakan dokter. Kalau mengenai ASI memang saya sependapat dengan Dr. Dewi tadi. Yang penting harus diperkenalkan mengenai rasa itu harus, karena anak itu akan mengingat rasa ya. Jadi kalau pengalaman rasa itu tidak enak, nanti dia akan diingatnya terus-menerus. Jadi akhirnya suatu perubahan perilaku. Jadi akhirnya dia gerakan menolak apa yang dia tidak suka tersebut. Jadi yang seperti Dr. Dewi tadi jelaskan, saya rasa sudah jelas, Dok. Terima kasih dokter. Nah, tentang susu ini berhubungan nih dok dengan pertanyaan sebelumnya tentang pemakaian dok. Mungkin boleh penjelasannya ya dari dokter Sudirman dahulu ya, karena anak-anak malas makan, inginnya minum susu pakai dot. Ada pengaruhnya nggak sih dok ini dengan pemberian makan pada anak? Silakan dokter Sudirman. Jadi kan kalau anak dikasih dot minum susu, sebenarnya pada waktu dia minum ASI dari puting ibu, sebenarnya bentuknya kan seperti dot juga ya. Jadi di situ pada waktu dia sudah pengalaman dia untuk meminum ASI dari puting susu ibu, proses makannya itu sudah berkembang sebenarnya dari awal dia lahir, dari waktu dia menyusuin. Jadi pada saat dia menggunakan itu, bibirnya sudah mengatup, sudah bisa melatih untuk mengatupkan bibir, terus gerakan lidah, ya mulai dari ke depan dan ke belakang dan ke atas ke bawah. Jadi dengan menggunakan dot yang dilatih itu yang pertama bibir, yang kedua adalah gerakan lidah ke depan dan ke belakang, terus ke atas ke bawah, terus gerakan rahang ke atas dan ke bawah. Jadi perkembangan makan dengan minum dari dot itu sebenarnya belum kompleks. Jadi untuk anak dengan terus-menerus dengan menggunakan dot, hati-hati ya, jangan keterusan ya, jadi ada batasannya. Jadi ketika anak sudah mulai siap untuk merubah kemampuan tekstur makannya, harus dirubah, jangan seringan dari dot. Dan boleh sesekali, kadang-kadang ada beberapa anak tuh sering sekali, ada sampai dia umur 5 tahun ke atas, bahkan dari dewasa juga masih mau ngedot atau masih empeng ya. Ada kadang dia isap jari. Nah itu kan biasanya ada faktor kebiasaan ya. Bahkan ada faktor dari yang saya baca, ada faktor turunan, kadang ada orang tuanya seperti itu, anak juga ikut seperti itu, bahkan kakak sama adiknya juga ikut seperti itu, jadi kebiasaan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah oke, nggak apa-apa minum dari dot, tapi ingat itu bukan suatu hal yang utama ya. Itu bisa aja memang beberapa anak, setiap anak pengalaman sensornya berbeda ya, setiap orang berbeda. Jadi saya juga beda, Dokter Dewi juga beda, ada beberapa anak juga beda yang memang dia merasa nyaman dengan dot. Jadi dengan dia dot dia lebih tenang, lebih enak ya. Itu memang ada beberapa anak seperti itu. Jadi kalau nggak dikasih dot dia bisa jadi stres. Oke, nggak apa-apa, itu suatu sensori buat dia. Sama kayak saya, lebih enak saya kalau dalam sehari itu mesti ada dengar musik seperti itu, sama seperti. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah kegiatan yang lain, proses makannya yang sebenarnya dengan dia berkembang tadi sampai akhirnya dia mengunyah dengan baik. Seperti itu dok, dari saya. Baik, terima kasih dokter. Dokter Dewi ada yang ditambahkan dok? Udah jelas. Udah cocok. Baik, terima kasih dokter. Nah, selingan nih buat Stella Family yang ingin konsultasi ke Dokter Dewi spesialis anak di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 1 siang dan jam 2 sampai 4 sore serta hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk Dokter Sudirman, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Selasa dan Kamis jam setengah 4 sore sampai setengah 6 sore serta hari Sabtu jam setengah 5 sampai jam setengah 7 malam. Oke. Nah, terima kasih banyak ya dok untuk
informasinya, untuk setelah family jadi banyak tahu. Nah, tapi saya penasaran nih dok, zaman sekarang ini kan mulai dari bayi bahkan udah dikasih handphone ya dok, udah dikasih nonton video gitu ya. Nah, sering sekali jadinya ibu-ibu memberi makan anak, anaknya nonton video. Ini sesuatu yang baru nih dok, pengetahuan yang kami dapatkan dari pemaparan Dr. Dewi dan Dr. Sudirman. Boleh dijelaskan mungkin dok tentang apa bahayanya kalau terus dibiarkan seperti ini? Tapi terkadang bagi moms ini jadi tips pula untuk makan, padahal ini sebuah hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Silakan Dokter Dewi, silakan untuk menyampaikan tentang. Jadi kan tadi ada kita bilang makan itu harus bebas distraksi, tidak boleh ada TV ataupun gadget. Karena ingat tadi saya dan Dokter Sudirman juga sudah menekankan terus, makan adalah proses belajar dan belajar itu butuh waktu. Seperti sekolah, harus mulai dari SD, tidak mungkin langsung lulus FK. Jadi si anak belajar makan juga gitu. Ibarat belajar, kalau dia anaknya di SD kerjanya nonton TV terus, ya nggak mungkin bisa masuk FK karena dia nggak belajar apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sama juga dengan makan. Jadi anaknya dikasih makanan, depannya laptop atau gadget atau TV, nontonnya Cocomelon, nyanyi-nyanyi, dari samping disodori makanan. Jadi anaknya matanya udah nempel di TV sambil nyanyi-nyanyi, dia nggak merasa sensori apapun ya, saya rasa ya Dr. Sudirman ya, dengan makanannya. Dia cuma mangap, nutup, telan, mangap, nutup, telan. Jadi anaknya jadi tidak belajar. Jadi penting juga anak itu untuk melihat proses makan. Jadi memang disarankan makan itu yang dilihat adalah orang yang makan, bukan TV. Apalagi TV-nya joget nggak cocok. Jadi dia harus melihat orang makan, jadi dia tahu itu proses apa. Orang ini lagi ngapain. Saya ini sedang diapain. Dia bingung. Sebelumnya kasih netek, sebelumnya dikasih dodot, tiba-tiba dikasih sendok. Dia kan bingung. Saya ini diapain gini. Apalagi proses sambil marah-marah. Jadi yang di otaknya, saya ini dijolimin gitu. Makan itu dijoliman habis-habisan. Jadi begitu. Kalau dia sambil nonton, ya dia otomatisasi jadi ya sambil terhipnotis. Jadi ya untuk jangka panjangnya seperti tadi juga ditekankan terus ya sama Dr. Sudirman, jadi tidak belajar, dia tidak mengenal apa itu makanan, dia tidak mengenal sinyal kenyang laparnya, dan dia tidak ada bonding sama sekali dengan mamanya di saat proses makan itu. Jadi ya dia proses makan sama dia di benaknya adalah Cocomelon. Cocomelon habis itu ya mulutnya otomatis saja disodok masuk. Kadang pun mulutnya tutup, mamanya paksa buka masuk. Udah ada sesuatu ya otomatis karena dia semi liquid waktu di awal-awal ya anaknya telan. Kemudian kalau kita naik tekstur, di tekstur yang sudah 9 bulan lebih kasar ataupun masuk chop food dan di family food, ya saya rasa agak-agak mustahil kita mengenalkan tekstur yang baru. Jadi seringnya mungkin nanti bermasalah di peningkatan tekstur karena anaknya akan merasakan sesuatu yang sudah tidak semi liquid di mulutnya, tidak solid yang kayak ya bubur lah gitu. Ya udah buburnya ada tekstur, anaknya bingung ya anaknya dikeluarin dari mulutnya disembur. Jadi mungkin ada tambahan lagi nih dari Dr. Sudirman. Ya. Mungkin dari makanya udah jelas sekali dari jelas sama Dr. Dewi. Mungkin dari segi nontonnya tadi ya. Jadi kalau kita dengar istilah keracunan gadget sering sekali ya. Jadi anak tidak bisa lepas dari gadget. Jadi screen time-nya itu berjam-jam sehari. Padahal anak di bawah 2 tahun screen time itu ya nggak perlu dan hanya seadanya saja kan sebenarnya ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah memang udah sering kita dengar anak-anak tidak boleh tuh nonton, tidak boleh kebanyakan nonton, tidak boleh makan sambil nonton. Kenapa itu nggak boleh? Beberapa kali kita sebagai tenaga medis, dokter sering juga mengingatkan berkali-kali. Kenapa? Karena pada waktu anak berkembang, bayi baru lahir sampai dia otaknya matang di usia 3 tahun, semua sensori itu harus berkembang semua. Jadi mulai sensor itu mulai dari mata, telinga, pengecapan, rasa, ya, vestibular, semua harus berkembang sama rata. Nah, ketika dia menonton, itu sensori dari visualnya terlalu tinggi atau mendengarnya terlalu tinggi. Jadi tidak ada kesempatan sensori yang lain untuk berkembang. Jadi jika anak usia 3 tahun seperti Dr. April tadi situasinya seperti itu, harus memang segera kita stop keadaan seperti itu. Jadi memang harus stop screen time, tadi saya udah jelaskan. Tapi ketika anak udah usia 3 tahun ke atas,
biasanya sudah terjadi gangguan proses sensori. Nah, gimana dok caranya dok supaya anaknya nggak sambil nonton, biar dia nggak nonton terus bisa makan dengan tenang. Nah, biasanya kita terapi, namanya terapi sensori ya. Biasanya terapi sensori dengan sensori integrasi, terapi dengan terapis tentunya, karena udah usia 3 tahun tuh sangat sulit untuk diterapi di rumah. Kalau di bawah 3 tahun masih bisa memungkinkan karena belum terlalu kompleks masalahnya. Nah, jika di atas 3 tahun, baiknya langsung segera terapis. Sebenarnya harus dikonsulkan ke dokter rehabilitasi medik untuk rekomendasi terapinya. Tapi kalau di bawah 3 tahun biasanya untuk stop perlahan itu bisa kita bantu, kita atur di rumah. Seperti itu, dok. Terima kasih dokter. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan menarik nih dok. Ini untuk dokter Sudirman. Gimana caranya supaya anak nggak GTM, gerakan tutup mulut dok? Silakan dokter. Kalau memang ada anak yang mungkin dokter Dewi nanti bisa tambahkan ya dok. Kalau dia anak dengan gerakan tutup mulut, yang pertama kita harus tahu, kita harus tahu kenapa dia tutup mulut, ya kan? Bisa aja yang pertama dia udah kenyang, ya kan? Kalau dia udah kenyang ya berarti stop dulu dong. Nanti tunggu berapa jam lagi baru kasih makan. Itu yang pertama. Yang kedua, dok selalu gerakan tutup mulut dok kalau makan yang keras-keras. Artinya sudah jelas ada masalah problem di orang motornya, terutama di bagian motoriknya. Kalau dia makan keras pasti dia GTM. Kalau yang lembek dia mau dok, tapi kalau yang suruh ngunyah dia nggak mau, pasti dia GTM, gerakan tutup mulut. Itu berarti masalah di motoriknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gerakan tutup mulut ya, karena yang ketiga tadi biasanya orang tua punya nganggap harus kasih hadiah dulu, tadi dokter Dewi jelaskan. Mesti ada TV dulu baru makan, kalau enggak dia GTM. Jadi tadi ke pengalaman dia makan itu penting. Yang ketiga. Yang keempat, mungkin yang paling sering GTM adalah perilaku ya. Itu biasanya anak-anak GTM itu sangat erat sekali dengan gangguan perilaku. Nah, paling sering erat itu adalah gangguan ADHD, hiperaktif. Nah, kita lihat dulu bagaimana perilakunya. Apakah dia hiperaktif, yang memangnya mau ke sana kemari. Nah, biasanya sangat erat sekali. GTM itu ada beberapa pasien yang selalu GTM dan dia memiliki gangguan hiperaktif. Jadi kita harus perbaiki perilakunya. Namanya terapi perilaku. Jadi GTM itu banyak sekali ya, kompleks. Jadi tergantung penyebabnya apa, ditelusurin, sama-sama telusurin dokter dan juga orang tuanya. Dari saya begitu, ini dokter Dewi bisa tambahkan. Ya, jadi ini saya tambahin aja. Jadi kan dari kalau GTM kita harus cari penyebabnya. Tadi kayak dari dokter Sudirman, apakah dia ada masalah di perilaku, apakah ada hiperaktivitas atau gangguan oromotornya ya. Dan dari saya, apakah pertama teksturnya udah sesuai dengan perkembangan usianya. Kalau teksturnya tidak sesuai, pasti dia anaknya GTM. Terus bila sudah sesuai tapi masih GTM, kita nilai apakah suapannya terlalu besar. Jadi kalau suapannya terlalu besar, dia lebih sulit untuk mengunyah. Apalagi dijejalkan, belum ditelan, udah dijejalin lagi, terlalu cepat menyuapinnya. Kemudian kita harus lihat rasanya bagaimana. Apakah anak itu suka dengan rasanya? Tiap orang kan ada preferensi rasa tertentu. Ada orang preferensinya dengan rasa yang agak manis, ada yang lebih sukanya hambar ataupun asin. Kita harus tahu preferensi rasa si anak itu. Kemudian kita harus lihat apakah dia GTM pada makanan yang baru. Nah, kita harus akalin, jangan semuanya makanan baru. Atau yang dia tidak suka, otomatis ya nggak mau lah. Kita harus pandai-pandai memix gitu. Jadi makanannya ada beberapa, jadi kita ada yang dikasih yang lama, yang dia suka, ada yang baru kita perkenalkan. Kemudian kita juga harus pastikan ini GTM-nya anaknya sedang sehat apa sedang sakit. Kalau anaknya sedang sakit, contoh tumbuh gigi, anaknya lagi sariawan, rasa demikian, Dr. April. Terima kasih dok. Dari Mas Yangkit. Silakan bawa anak yang berkebutuhan khusus untuk konsultasi langsung ke dokter anak kesayangan dari Mams ya. Nah, ini pertanyaannya menarik juga nih dok. Terus gimana ya cara mengajari anak pakai sedotan? Ini perlu nggak ya dok? Atau bagaimana ya dari sisi pandang kedokterannya? Untuk dokter Sudirman dulu, silakan dokter. Ya, terima kasih dokter April ya. Sebenarnya memang yang pertama, kalau memang ada anak berkebutuhan khusus memang harus segera ketemu dokter ya, supaya dilihat penyebabnya, karena kita tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang terutama hal medisnya dan masalah hal gangguan fungsi dan perkembangannya.
untuk ibu tadi yang menanyakan. Yang kedua mungkin pertanyaan mengenai sedotan. Tadi memang saya belum menjelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai sendok penting, cangkir penting. Nah, sedotan ini. Nah, yang pertama untuk menggunakan sedotan kayak jus atau kayak makanan yang berserat yang memang dia teksturnya juga bukan cair, sedotannya diameternya agak lebih besar. Nah, pada waktu anak menyedot dengan pipet untuk minum, itu yang bekerja adalah organ motor. Yang pertama adalah anak mampu dulu dia mengatupkan bibirnya, ya. Jadi kalau dia nyedot tapi bibirnya nggak bisa ngatup, ya kan, itu nggak mungkin dia bisa sedot. Yang kedua, gerakan lidahnya. Nah, untuk menyedot tuh gerakan lidah itu mulai dari ke depan ke belakang, ya. Jadi dia bisa nyedot sisa dari depan dan ke belakang. Yang ketiga, dia bisa mengontrol di sini maksudnya adalah dia bisa mengontrol minuman tersebut tidak langsung terburu-buru masuk ke dalam kerongkongan. Jadi dia bisa ngatur kadarnya, seberapa banyak volume yang dia minum. Makanya anak itu sebelum dia menyedot, dia belajar pada waktu dia menggunakan ASI, ya, atau dia waktu menggunakan gelas cup tadi yang saya sudah jelaskan tadi waktu usia 6-8 bulan, anak diperkenalkan menggunakan gelas cup sebelum dia bisa mampu untuk menyedot. Karena untuk menyedot dengan pipet itu lebih kompleks ya kemampuannya ya dibandingkan hanya menyedot dari cangkir. Jadi untuk itu, nah untuk anak berkebutuhan khusus terus dikasih sedotan, ya hati-hati. Ya, karena resiko anak berkebutuhan khusus biasanya memiliki resiko tinggi untuk aspirasi, apalagi memang dia motornya terganggu. Jadi memang harus betul-betul diposisikan, anak harus posisi duduk, tidak boleh posisi tidur ya, nanti gampang keselak dan juga proses stabilisasinya jadi kurang bagus. Jadi harus posisi duduk tegak dan memang dibantu oleh mamanya, tidak boleh dalam posisi tidur. Mungkin itu dari saya. Dokter Dewi bisa tambahkan. Silakan dokter. Ya, saya rasa kalau caranya udah sesuai ya dari Dr. Sudirman. Cuman ya ini kan special need ya, anak special need. Ya kita harus tahu special need-nya apa, masalah gangguan dia di mana. Baru bisa kita kasih solusi sesuai dengan kondisi dia saat itu. Kemudian penggunaan susu formulanya juga sama sih, harus sesuaikan dengan kondisinya. Kebetulan kan kita nggak ada cek ya anaknya ya, kita ya susah juga ya dibilang mesti gimana untuk pemberian susunya. Kalau untuk teknis pemakaian sedotan ya mungkin seperti Dr. Sudirman. Tapi bagusnya sebelum dilaksanakan ya kita jumpain dulu dokternya langsung gitu loh. Apalagi Dr. Sudirmannya, biar dilihat memang ada masalah apa di anaknya. Apakah dia siap untuk memulai pemakaian sedotan tersebut. Begitu. Baik dokter, terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari Stella Family juga nih. Nah, untuk Stella Family, jadwal-jadwal dokter itu bisa dibuka di Instagram kita ya, karena setiap hari kita update untuk jadwal dokternya. Silakan, gimana Moms? Masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, di akhir nih dok, sebelum kita tutup untuk acara dokter Stella kita, pesan untuk Stella Family dari Dokter Dewi. Silakan dokter. Iya, makasih Dokter April. Jadi ingat Mams, makan itu butuh strategi biar anaknya mau makan. Kemudian ingat, makan itu adalah proses belajar. Jadi kita kudu sabar ya, jangan pernah memaksa. Itu saja. Ada ditambah Dr. Sudirman? Jadi yang saya simpulkan menambahin aja dari Dokter Dewi, bahwasanya dalam proses belajar tersebut sama kayak kita belajar ya, perlu stimulasi dari luar gitu. Jadi anak akan lebih gampang belajar kalau orang tuanya menstimulasi anaknya. Sama kayak kita belajar di sekolah kan mesti ada guru kan. Sama kayak anak juga. Jadi harus ada stimulasi dari orang tuanya, harus ada pendekatan dari orang tua ngajarin anaknya bahwasanya untuk perkembangan motor, perkembangan makan itu proses belajar itu penting dan harus diajarkan. Yang berikutnya mungkin dari saya sering sekali anak yang memang sulit makan, kemampuan mengunyahnya akan sulit. Nah itu yang memang harus segera, dia sudah 3 tahun, nah seperti itu. Dari awal memang lebih baik segera kita konsultasikan supaya kita tahu penyebabnya apa dan kita langsung terapi supaya dia nggak tinggalan banyak. Mungkin dari saya seperti itu.
Terima kasih dokter. Terima kasih untuk dokter Dewi spesialis anak dan dokter Sudirman spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita sudah kupas tuntas ya Moms tentang masalah makan pada anak. Nah, untuk Stella Family tetap ikutin ya, tetap follow untuk Instagram kita RSIA Stella Maris Medan, YouTube RSIA Stella Maris Medan, Facebook RSIA Stella Maris Medan, dan untuk informasi seputar Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris Medan di www.rsiastellamarismedan.com dan di TikTok kita juga nih RSIA Stella Maris Medan. Tetap ikutin karena kita akan membagikan banyak info seputar kesehatan, seputar pelayanan di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, termasuk jadwal-jadwal dokter. Terima kasih untuk Moms and Dad, untuk Stella Family semuanya yang tetap join nih sampai akhir dari acara Dokter Stella kita. Dan secara khusus untuk Dokter Dewi dan juga Dokter Sudirman. Terima kasih ya dok. Terima kasih juga Dokter Opi. Kami senang sekali. Sama-sama. Terima kasih dokter. Nah, kita akan tutup acara kita, tetap ikutin untuk Dokter Stella berikutnya. Saya, Dokter Aprilia, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat malam, salam Dokter Stella.